ada nggak sih kira-kira yang kayak game syariah gitu bang? Dari Game? versi abang, yang memang kita bisa ini dilegalkan tapi sesuai dengan nilai Bisa, nilai agama gitu. ada. Yang menarik apa nih dalam hidup Zulfian nih sekarang ini? Apa ya? Karena kita hidup nggak cuman sekedar kerja, kita juga harus minimal juga harus tahu kondisi di luar bang kan. Gimana kondisi daerah, gimana kondisi untuk kita sendiri sebagai pelaku kerja. Dan karena kita makhluk sosial juga kita harus tahu gimana kondisi sosialnya. Ada mungkin ini ya kita lagi kayak lagi in-innya pembicaraan soal game bang. Oh game, pemain game? Saya kurang bukan. hobi, cuman saya punya banyak teman-teman, adik-adik, bahkan boleh dibilang ada salah satu teman dekat memang dia hobi banget sama game bang. Game ya. Di e-games tapi bang. E-game, E-sports, e-sports. ya. Nah itu apa bedanya antara e-sport dengan game? Kalau e-sport memang Kan sama-sama main game dia. ya ini saya nggak bisa menggurui, cuman saya sekedar tahu, mungkin saya bisa Soalnya share. begini kan, kok satu disebut e-sport, kok satu disebut game gitu. Kenapa gitu? Kalau games kan ada turunannya bang ya, jadi mungkin salah satunya di e-sportnya. E-sport itu game yang isinya game olahraga ya? Atau enggak Dia juga? lebih fokus ke karena dia berarti electronic games bang ya. Jadi dia sifatnya itu permainan yang dimainkan dalam bentuk tools atau gadget bang. Bisa ke HP, mobile, Ya, bisa oke. di Nah isi gamenya itu apa? gamenya banyak bang. Nah kalau e-sport nih apakah berarti isi gamenya itu sport? Misalnya entah game sepak bola. Ya itu contohnya game, mungkin bisa itu. Game apa lagi selain sepak bola? Banyak bang. Ada Mobile Legend, Nah Mobile Legends itu apa lagi? ada Yang olahraga nih? ya olahraga. Nah, apa lagi? Kalau yang kita gini aja lah, kita fokus yang dipertandingkan di mungkin di Yang resmi, yang ya. sudah diresmikan. Oke, Ya, apa tuh misalnya? ada e-sportnya yang di sepak bolanya, ada Mobile Legends-nya. Terus yang lain? Beberapa saya masih kurang ingat, tapi itu yang memang fokus di situ. Yang paling sering dipertandingkan ya. Di Nah kalau saya ada lihat itu ada orang main game yang tembak menembak itu sering tuh. Counter Strike ya bang, Apalah namanya. juga ada. Itu termasuk e-sport. Ya Termasuk dipertandingkan juga tuh. dipertandingkan juga resmi bang. Oke. Tuh. Gimana ya bang? Kayaknya ini perlu kita coba bicarakan hari ini bang. Jadi mengingatkan sebenarnya ini juga masuk dalam salah satu kategori game resmi lah atau pertandingan resmi di cabur olahraga kita. Bahkan kemarin sempat ada salah satu perwakilan kita bang, adik kita dari Aceh Tamiang itu mewakili Aceh untuk peserta SEA Games SEA Game. yang baru berjalan. Ikut SEA Game Iya. di cabang olahraga e-sport. E-sport. Anak dari Aceh Tamiang. Iya. Siapa namanya? Saya kurang tahu pasti, cuman nanti saya coba detailkan lagi bang. Oke. Dia dapat medali apa nih? Kemarin yang saya dapat info dari salah satu pengurus langsung dari e-sport Aceh, itu juga kategorinya kategori peserta e-sport dapat emas, cuma saya detailnya kurang tahu pasti. Oh, dia dikabarkan dapat emas. Iya, Gitu. gitu bang. Dia apa nih? Maksudnya ada kategori nggak di e-sport? Misalnya gini, kategori tunggal, ganda, atau grup. Ada. Nah, gimana tuh? Ada yang memang tunggal, ada yang memang tim nanti bang. Hmm. Terus nanti sesuai dengan kategori game yang dipertandingkan. Karena ada yang memang dia sifatnya tunggal, nanti mungkin dia individu antara satu pemain dengan pemain lain sebagai lawannya. Contoh misalnya di sepak bola, itu kan dia bisa single ya, tunggal. Ada yang memang tim seperti Mobile Legend, karena kan dia ada timnya, kita bisa dimainkan multiplayer kalau di Mobile Legend dan Counter Strike contohnya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Nah, kebetulan tadi saya balik ke soal tadi yang adik kita dari Aceh Tamiang. Ya. Menariknya pertama gini, kita Aceh, posisinya di sini masih belum terlalu familiar dengan arti e-sport sendiri, bang. Ya iyalah, orang e-sport itu kan game gitu ya. Jadi konotasinya nih game nih apa gitu. Nah, itu gimana tuh? Betul. Peluangnya kita ada sebenarnya. Jadi generasi muda kita nih ketika udah mulai kenal dengan gadget, pilihannya kalau nggak games ya nanti yang lain bisa media sosial. Nah, sebenarnya kita mesti ada kayak wadah, bang. Dan memang karena ini masih kontroversi mungkin, bang. Kalau nggak salah saya juga masih ada
semacam apa ya, arahan dari lembaga kita, lembaga ulama kita yang memang masih belum sepenuhnya mendukung ya Bang. Betul nggak kira-kira? Mungkin ya MPU mengatakan game haram gitu ya. Itu kan dengan alasan game ini menyita waktu, membuat orang lalai. Nah itu kalau dia game. Nah sekarang kan e-sport nih ceritanya. Iya. Nah itu kalau memang betul-betul e-sport, saya nggak tahu nih fatwanya gimana. Tapi saya bayangkan ya karena dia e-sport, artinya ya sama dengan olahraga-olahraga lain, ada bermanfaat kan. Ya kalau orang-orang yang aktif berkecimpung dalam bidang e-sport bisa mengarahkan anak-anak yang suka main game ke olahraga, bisa jadi suatu saat nanti kan ada atlet-atlet dari Aceh. Iya, nggak cuma satu orang tadi yang kita bilang Aja Tamiang Bang ya. Bisa jadi nanti ya orang-orang akan berubah anggapan kan, oh ini ternyata bukan game yang buang-buang waktu, tapi itu menuju ke situ susah kayaknya. Lama nggak kira-kira Bang? Bisa puluhan tahun, karena gini kan, Oh, iya. untuk mengubah sebuah Nggak bisa kita bilang bulan atau tahunan. Tapi kalau kita bilang kita ini ke depan kita bakal jadi ini Bang, tuan rumah PON ya. ya ada di pertandingan e-sport di PON kita nih. Belum ada info ya Bang. Tapi kalau misalnya jadi tuan Saya rumah rasa udah ada dong, kan harusnya ada ya. tiap-tiap cabang olahraga itu kan udah ditentukan, karena nanti kan daerah-daerah kan mengirimkan atlet Iya, berdasarkan cabur cabang olahraga. Saya rasa kalau e-sport ini ada dipertandingkan pasti sudah ada, tapi kita mungkin belum begitu tahu ya. Cuma saya bayangkan begini nih, kalau e-sport ini di masyarakat kan, itu nanti orang rame-rame duduk main game gitu. Jadi masalah lagi ya. Jadi masalah baru lagi. Nah, maksudnya gimana formula yang tepat supaya orang-orang yang anak-anak yang hobi main game ini diarahkan ke olahraga. Misal gini nih, kalau anak-anak yang hobi main balap di jalan raya, sepeda motor, itu kan diarahkan untuk olahraga Balapnya sendiri. balapan. Nah, mereka digiring ke arena kan, arena balap, ke sirkuit kah, ke apakah kan. Sudah ada kompetisinya Bang Terus ya. dibuatkan kompetisi, terus mereka dibuatkan standar nih, standar baju yang safety untuk balap nih gini-gini, nggak boleh main balap sepeda motor dengan pakai sandal jepit kan nggak boleh. Ya. Jadi ada standar-standar. Nah di e-sport sendiri gimana tuh? Ada standar-standar seperti itu? Mungkin pertanyaan Abang bisa ke yang lebih ahli ya Bang. Cuman ya ini sekedar sharing ya. Mestinya ada Bang. Iya. Mestinya ada standar karena juga ini sudah punya lembaga resmi. Terus juga sudah dipertandingkan kan di SEA Ya, Games. saya yakin ada gitu. Misalnya standarnya gini lah. Misalnya game olahraga yang dimainkan minimal ada ini gitu kan. Kalau standar itu kan banyak tuh parameter atau aturan. Atau gamenya bisa dimainkan gini kan. Nah, jadi adalah yang bisa mengarahkan anak-anak tuh untuk berpikir. Nah, olahraga ini kan sebenarnya sesuatu yang yang sistematis ya, yang dipikir gitu kan, tekniknya, strateginya kan. Betul. Wah, terus gini, game itu e-sport itu kalau kita mau mainkannya, itu aplikasinya kita download gitu. Ya, harus kita download pasti. Harus kita download. Tergantung nanti di mana kita mau downloadnya kan, gadgetnya atau perangkatnya, apakah di mobile atau di PC atau di laptop. Itu tergantung dari si individunya. Tapi kebanyakan memang langsung download di mobile Bang, di mobile phone. Oke, jadi berarti sekali download kita bisa main terus ya? Ya, itu. Nanti tapi memang ada case gini Bang ya. Mungkin ini juga jadi hal yang dibuat jadi masalah besar ya, karena beberapa game itu ada yang sifatnya judi, ada yang sifatnya memang pure game murni gitu. Nah mungkin Abang juga pernah dengar dulu ada game di awal-awal tuh game Fafa Bang. Fafa. Yang memang fokusnya judi Bang sebenarnya. Dia apa itu yang dimainkan di situ? Kayak domino Bang. Nanti dia ya memang laki ya. Poker gitu ya? Iya kayak poker. Oke. Mungkin Abang pernah dengar itu. Nah tuh kawan saya dulu sering main. Gara-gara itu teman Dulu ada istilah tuh, ada chip gitu. Iya. Chip itulah yang diperjualbelikan. Iya, sampai sekarang masih ada, cuman Ada. nggak semasif dulu Bang ya. Ya, sekarang kan ada yang lain nih. Ya. Ada slot. Tapi makin kesini makin banyak jenis yang memang bisa dimainkan dan jadi ini ya, kayak celah buat yang memang hobinya main game, dan ada sisi negatifnya sih kadang-kadang. Oke, balik ke e-sport tadi. Nah, kalau kita main e-sport lah, itu ada biaya yang kita keluarkan. Misalnya
kalau mau main e-sport itu kita perlu semacam chip lah untuk atau apalah, terus kita beli gitu, atau kita perlu ini Mobile Legends kita perlu di kendaraan yang kita mainkan itu perlu speknya kita tambah-tambah, untuk nambah-nambah spek ini harus beli gitu, atau semacam gitu kan? Ada beberapa yang gitu, Pak. Ada Jadi beberapa. ada yang perlu beli skin gitu. Jadi memang supaya nanti avatarnya bagus secara looknya. Nah, bahkan diperjualbelikan di salah satu store modern, Bang. Saya nggak bisa sebutkan ini, nanti kena ini copyright. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di Alfamart misalnya, di Indomaret Oke, kita bisa juga diperjualbelikan. beli apa? Voucher ya? Ya, voucher untuk nambahin skinnya. Nah itu kebanyakan juga anak-anak kita usia dini yang memang beli, Bang. Kadang-kadang tanpa ada pengawasan orang tua juga mereka beli sendiri gitu. Itu termasuk e-sport, ada itu seperti itu? Ada untuk nambahin skin avatar dari gamenya. Ini yang saya tahu gitu, Bang. Kondisi. Makanya mungkin itu juga sisi negatif ketika memang tanpa ada pengawasan orang tua. Itulah kenapa mestinya muncul kayak pembatasan khusus, misalnya apakah usia berapa yang memang perlu atau bisa download gitu. Iya. Atau memang dari si orang tuanya buat kayak semacam gadgetnya itu memang dibatasi pemakaiannya. Gitu. Karena kalau dari usia dini memang udah main game yang terlalu banyak secara durasi waktu harian, takut nanti terganggu dengan kegiatan belajar mengajar dia. Iya. Itulah saya belum kayak mana ya? Belum menemukan kliknya itu. Kliknya antara game dengan e-sport itu saya belum menemukan. Nah, makanya tadi kliknya kita bicara di sini kan paling nggak minimal kita jadi kayak ini ada pembicaraan e-sport, terus ini sudah jadi hal yang positif di ranah olahraga kita di cabur, apalagi dipertandingkan di SEA Games kan. Iya. Minimal ada semacam kayak kanun ya mungkin kita bilang, atau mungkin dari stakeholder kita Dibuatkan kanun gitu, kanun e-sport. iya, atau gimana ya memang kira-kira memang bisa jembatani adik-adik kita, atau memang pelaku, bukan kita bilang pelaku ya, kita bilang pemain gamesnya gitu kan, e-sport sendiri. Nah, kalau jadi atlet e-sport bisa cari makan nggak? Harusnya bisa kok. Ya. Iya. Soalnya gini nanti ikut lomba menang, hadiahnya gede gitu, bisa. Malahan gini Bang ya, ada beberapa channel kita nih yang di YouTube itu dari itu hidupnya, Bang. Itu dari dia main game. itu kan gamers. Gamers. Dia main game di YouTube terus banyak yang nonton. Nanti ada yang sawer ya. Ada yang sawer. Enggak mesti sawer sih, kan ada AdSense, Bang. Iya, AdSense. Tapi juga ada yang sawer kan. Iya. Kayak yang lumayan terkenal kalau di YouTube tuh si Reza Arab kalau nggak salah. Iya, dulu awalnya di situ. Cuman akhirnya jadi selebgram lain-lain kan. Lain ya. Gitu. Bayangin orang main game dinonton untuk apa? Mending main sendiri nggak? Iya. Tapi itulah dunianya. Dunia mereka, Bang. Malah sebenarnya ya memang balik ke kita dan pengawasan orang tua lagi-lagi, Bang. Tadi gimana kontrol orang tua mestinya juga tetap ada ke anaknya kan. Gitu, Bang. Oh, berarti bisa ya kita jadi atlet e-sport dan harusnya bisa, Bang. Harusnya belum tahu juga nih pastinya ya. Kalau dilihat dari trennya, malahan ini jadi hal yang menarik buat anak-anak kita yang memang punya motivasi dan semangat buat main game ya. Tapi ya tadi tuh yang e-sport lah, jangan ada game. Yang e-sport ya. Ya bener Bang. Yang e-sport. Di e-sportnya tadi Dengan itu. gamenya ya. Kalau game kan macam-macam ya, terlalu luas ya. Itu sih. Kalau di Aceh ada nggak semacam sasananya gitu, sasana e-game, sasana e-sport ada gitu? Kalau lembaganya ada, Bang. Hah? Lembaganya ada. Lembaga apa itu? Lembaga e-sport Indonesia ada yang memang kayak asosiasi ya. Asosiasinya Kayak ada. misalnya Dan resmi. kayak itu kan kayak ini nih Cuma, kayak di olahraga basket Perbasi. Iya. Kalau di sepeda ada Kalau ini ISI. kalau nggak salah saya ESI, Bang. E-sport Indonesia. Cuman memang di Aceh. Saya kenal sama ketuanya, Bang. Nah, itu kalau Atau nanti kita ke depan bakal undang beliau. boleh. Nah, itu kan kalau pengurus olahraga. Nah, maksud saya ini sasananya itu klub-klub kecil-kecilnya. Kayaknya belum ada sih. Kalau tinju kan ada sasana tinju. Oh, nggak ada. Belum ada, Bang. Kalau karate ada dojo, kan? Belum ada. Belum ada ya. Kalau silat ada padepokan. Mungkin karena ini, Bang. Mungkin ini sifatnya mungkin bisa jadi ada. Cuman nggak terekspos, Bang. Nah, karena belum ya siapa tahu. Secara legalitasnya kita juga mungkin mereka juga khawatir kan. Nah, ada nggak cerita misalnya ada anak-anak dia mau e-sport tapi nggak dapat dukungan dari orang tua kah, dari masyarakat gitu? Kalau cerita detailnya nggak ada, cuman saya
banyak isu yang gitu Bang. Gimana misalnya? Karena kan ini tadi saya balik tadi, anak-anak kita sekarang ini, adik-adik kita sekarang dari kecil itu, dari usia dini, dari kecil SD malah udah dikasih gadget sama orang tuanya. Mungkin kalau nggak dikasih nangis kan gitu ya. Dan orang tuanya juga pingin tenang. Iya, karena udah pulang kerja, nanti pulang dari kerja anaknya nangis, nanti udah kepikiran kerja, anak nangis, stres nanti Bang. Mau nggak mau udah kasih gadget aja lah gitu kan Bang. Itu ya. Balik ke tadi, dikasih gadget di awal dini tanpa kontrol tadi Bang, balik-baliknya. Iya sih. Itulah yang memang harusnya dijaga. Saya berpikir orang sering mengatakan berikan gadget dan mengontrol, ya gitu ya. Mengontrolnya itu bagaimana gitu coba? Karena kalau kita mengontrol ya kita ikutan jagain dia dong. Padahal awalnya kan rencana kita kasih dia gadget supaya kita bisa lepas kan. Betul. Jadi kalau kita kontrol kita jagain dia juga. Karena kadang-kadang kan ada orang tua kita awam Bang, yang memang nggak kurang tahu gimana cara kontrolnya tanpa harus kontrol langsung ya. Nah, itu tinggal diatasi misalnya gini nih. Kan dia ada parenting control di HP Bang. Oke, di menu Iya. di HP. Iya. Terus gimana? Ya itu mungkin yang bisa dilakukan orang tua. Atau sekali-sekali cek gitu ya. Random ya ceknya. Dan bahkan mungkin kalau bisa dibuat durasi waktu khusus. Misalnya dia nanti dari pagi sampai sorenya dia memang fokus belajar. Nanti setelah dia pulang belajar, dia tetap dikasih waktu buat main game, cuman tetap dibatasi kan. Nggak mungkin sampai malam jam 10-an kan. Dia kapan mau istirahatnya lagi. Itulah, cuma saya berpikir tujuan orang tua memberikan gadget kan supaya dia itu bisa bebas. Kalau dia masih mengontrol juga dia nggak bebas dong kan? Mungkin seperti itu ya. Iya. Aduh, ngopi dulu. Iya, boleh ya? Ngopi Bang. Ya itu sih. Emang dunia semakin berkembang ya. Kita nggak bayangkan game yang dulu disepelekan jadi mainan anak-anak. Sekarang udah jadi diperlombakan tingkat dunia bahkan ya. Bahkan sebenarnya juga ini jadi salah satu pekerjaan dari beberapa developer IT ya Bang. Itu jadi kayak pekerjaan mereka, terus mereka dapat tambahan materi dari situ. Maksudnya mereka apa mengembangkan e-sport? Mengembangkan game Bang. Jadi mereka lihat oh ini ada potensi untuk mereka buat game sendiri untuk ranah atau pasar di mana misalnya. Atau bahkan misalnya gini nih. Misal ya, ini masih kayak kita kasih wacana sih ke pemerintah kita di Aceh misalnya. Ada nggak sih kira-kira yang kayak game syariah gitu Bang? Dari sosial Bang. Yang memang kita bisa ini dilegalkan tapi sesuai dengan nilai bisa nilai ada, agama gitu. Ada. Mungkin game e-sport, gamenya olahraga panahan. Nah, kan nggak ada Bang kayaknya Bang. Yang memang itu memang dianjurkan dari Rasul. Itulah Rasul kan ada 3, ada 4. Panahan. Iya. Oke, berkuda. Iya. Berenang. Iya. Atau lari gitu. Iya. Itu kalau ada yang mau dibuat kayak triathlon emang kan. Tapi kan nanti gamenya ada di Aceh, tapi di tempat lain nggak ada, gimana mau dipertandingkan gitu? Kan kalau kita main gini, lawan kita kan virtual ya, kalau kita main virtual atau ada orang yang ada di tempat lain? Karena ini sifatnya online, mesti dia bisa digunakan oleh semua pelaku Bang yang download gamesnya. Ya, misal gini, saya nih mainnya di Banda Aceh nih, lawan saya di Nigeria, bisa kan? Berarti harus ada lawan kan? Iya. Nih saya main di, misalnya kita bilang lah di Biren, lawannya di Zimbabwe misalnya, bisa kan? Bisa. Artinya lawannya ada kan? Harusnya ada. Nah, kembali tadi misalnya gini, kita main olahraga panahan nih, udah tuh cari lawan, nggak ketemu, karena kan nggak olahraga belum familiar, itu kan jadinya agak repot gitu. Nah, itu memang balik lagi nanti ke traffic penggunanya Bang. Oke, traffic pengguna ya. Soalnya ada nggak gamenya laku nggak gitu kan? Iya. E-sport tapi ini mau laku nggak? Punya gagasan ke situ gitu. Paling nggak dari ya karena ini sifatnya juga games, pertandingan jadi kayak bentuknya itu sarana untuk kalau yang masih kecil ya. Jadi memang dia malah katanya ada juga untuk meningkatkan saraf motorik dari game ya. Oh, ada. Betul nggak tuh Bang? Iya, artinya setiap kegiatan yang membutuhkan pikiran dari penggunanya ya meningkatkan saraf motorik. Misalnya apakah dia main game, apakah dia bersepeda, mengerjakan soal-soal, main catur, itu kan melatih saraf-saraf ya. Itu pasti ya, insya Allah bisa. Maka lagi-lagi tadi kita ini kan sebenarnya
ingin menghindari candu game itu kan, candu. Sesuatu yang sudah jadi candu itu kan udah nggak bagus. Yang seharusnya tadi kayak Jul bilang dikontrol mainnya dari jam segini sampai jam segini. Ternyata anak-anak kan lepas dari kontrol dia main Dan lalai, Bang. Lalai itu dia yang salah. Apalagi orang tuanya nggak kontrol betul-betul ya. Nah, kemudian lagi itu dari sisi game. Kemudian kalau kita tadi ingin kita bilang lah memasyarakatkan e-sport di Aceh, gamenya kita buat game-game syariah gitu. Game berkuda, game panah. Itulah game berkuda, game panahan gitu kan. Nah, ya setelah itu bisa diterima oleh masyarakat, ya e-sport ini kan makin berkembang gitu kan. Tapi tetap tadi ya mesti ada pembatasan karena memang mau nggak mau ketika udah bicara game kadang-kadang kita lalai sih anak-anak kita, adik-adik kita nih kan. Atau yang memang hobi main game. Nggak cuman mungkin ada beberapa mungkin ada malah yang seusia Bang mungkin masih main game Bang. Ada nggak? Banyak. Ada banyak. Saya tuh kok nongkrong di warung kopi itu misalnya saya jalan tuh dari depan ke belakang ke toilet itu kan banyak tuh yang duduk-duduk itu. Tapi nggak ketahuan ya. Ketahuan. Duduknya di ujung-ujung di sudut-sudut. Biasanya mereka ada yang mungkin tahap apa ya pilih duduk di sudut-sudut. Nggak ketahuan. Di sudut-sudut gelap gitu kan. Terus ada juga sih yang memang terbuka aja dan kebanyakan mereka main game apa tuh yang udah ditekan-tekan aja itu. Ya. Nggak ada skillnya, nggak ada skill apa-apa, nggak ada mikirnya. Mungkin menghilang penat Bang, stres. Nah, iya. Atau gimana? Sambil nunggu waktu. Tapi berjam-jam mereka main itu, saya lihat berjam-jam. Kenapa saya tahu berjam-jam? Karena saya duduk berjam-jam. Abang ngapain di situ? Saya ngopi. Oh, ngopi. Saya ngopi atau ngobrol sama kawan kan. Kebetulan memang saya nggak suka game dari kecil. Nggak suka game karena nggak pandai main, selalu kalah. Ya udah saya nggak suka game kan. Karena itu nggak main game. Karena itu mungkin. Sampai sekarang berarti nggak main game? Nggak pernah. Akhirnya ya lama-lama nggak main kan. Cuma setelah saya lihat orang-orang yang seusia saya pun duduk nanti tekan pas sampai kapan dia tekan terus kan. Sampai mati HP-nya Bang. Sampai mati nggak ada HP lagi ya? baterainya baru nggak main lagi. Oke. Itu apa namanya? Slot? Saya nggak tahu Bang. Nggak tahu ya. Nggak enak. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu nih. Nah, ya kan itu kan udah kecanduan ya berlebihan sama kayak orang kecanduan rokok kan. Kalau udah berlebihan nggak bagus ya. Jadi Jul apa tadi sales terus hobi mengamati dan juga memainkan e-sport game ya. Itu nggak mengganggu pekerjaan itu. Jangan-jangan tak bosnya marah nih. Mengamati nggak ada waktu khusus Bang. Oh nggak ada waktu khusus. Jadi sambil jalan terus mungkin ngopi ya. Ngelihat di sekitar banyak main game. Terus ada yang masih muda, ada yang udah tua. Tadi kita bilang yang tua nih kok di sudut-sudut ngapain gitu. Mencurigakan. Oh, iya. Tapi Jul ikut main juga ya. Game sesekali tertentu. lah Bang, sesekali. Yang game-game yang nggak berat lah, yang mungkin ngehilangin penat bentar supaya nggak stres mungkin di kerjaan. Ya, dan gini saya pikir di Aceh ini kan banyak warung kopi. Terus masyarakat tua, muda itu udah sering nongkrongnya di warung kopi, melakukan apapun di warung kopi. Dari pagi sampai malam kadang-kadang. Sampai malam. Nah, andai kata sesuatu yang mereka kerjakan di warung kopi itu tidak produktif, terus kita balikkan bisa jadi produktif, kayak tadi main game, kita balikkan jadi main e-sport, itu kan luar biasa ya. Iya. Terlalu muluk cita-cita. Entah kapan ya. Entah kapan ya. Karena saya berpikir gitu juga, maksudnya begini kan, saking banyaknya warung kopi orang nggak jelas gitu kan. Harusnya ini bisa dibuat lebih jelas gitu ya. Walaupun sekarang saya lihat sudah lumayan kayak gini, mahasiswa kalau nongkrong di warung kopi sekarang banyak pakai laptop ya kan, udah ngerjain tugas, ya, adalah yang bermanfaat kan. Tapi sih belum begitu banyak juga kalau kita lihat kan. Belum membudaya Bang. Belum budaya. Nah, cuman tugas kita apa tugas pemimpin tuh ya? Kita semua Bang. Kita semua. Karena pemimpin terlalu berat nanti. Saya malas lah tugas pemimpin aja lah. Kita udah digaji lah. Kita mengingatkan. Kan ada bahkan kita di Al-Asr kan kita saling menasihati Bang. Jadi menasihati yang baik untuk yang baik juga ke yang di sekitar kita. Kita nasihati siapa? Orang-orang tua di warung kopi. Kalau nggak kenal berani ya Bang. Aduh, cari ribut namanya. Iya. Menarik nih ngobrol-ngobrol kita nih ya tentang game ya. Ada fenomena yang ada, memang ada kan.
Dan memang ada sih. Memang ada, nggak mungkin kita nafikan ya, kita anggap seolah-olah tidak ada. Tinggal upaya kita lah itu ini. Ini apa nih, buku apa, Jo? Oh, tadi sempat baca sedikit, Bang. Apa tuh judulnya? Kampus Undercover dari siapa nih, Bang? Menarik seperti ya judulnya, Kampus Undercover. Dari Rahmat Falevi, Bang. Kampus Undercover, berarti nyamar di kampus ya? Dia nyamar jadi mahasiswa tuh ya? Mungkin bahasan-bahasan di kampus yang memang ada sisi negatifnya ya, Bang. Oke. Atau sisi positif juga mungkin ada, cuman Kampus Undercover menelusuri panggung belakang kaum hipokrit beralma mater, Bang, dari Rahmat Falevi. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol, ya, kita bahas tentang buku ini ya. Siap. Oke, terima kasih Jol udah datang kemari nih, udah Oke, ngobrol-ngobrol kita. Sama-sama. Udah lama nggak ketemu juga. 4 tahun lebih ya? Enggak. 4 tahun. Baik, oke, rekan Sago Edi, sampai di sini dulu, kita nanti ketemu lagi di acara sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Yes, we are all thanks to the world, thanks to the world, thanks.